Oke, kita akan praktekkan cara membuat ringkasan ukuran pemusatan itu ya dengan menggunakan contoh data ini. Di sini ada respon mengenai tingkat kepuasan dari 10 orang responden penelitian ya. Dari 10 orang responden penelitian. Kalau datanya sedikit cuma 10 sih bisa dilihat sih sebenarnya masih bisa dikira-kira gitu ya. Kira-kira berapa ini tengahnya gitu ya. Paling kecil berapa, paling besar berapa, masih bisa. Tapi kalau datanya sudah makin besar nanti akan makin susah ya. Oke, jadi pertama data ini kita inputkan dulu aja di Excel ya. Kita inputkan di Excel. Kemudian kita harus saving sebagai tipe data. Nah, di sini tipe datanya kita ubah save as-nya. Tipe datanya gunakan tipe data CSV ya, koma delimited yang ini. Jadi ubah menjadi tipe CSV ya. Kebetulan data saya sudah saya saving sebagai CSV ya, maka saya akan cancel. Tapi kalau kamu nanti punya data baru ya setelah di input di Excel, pastikan savingnya sebagai CSV. Oke, ini datanya di Excel sudah saya inputkan. Ini yang akan kita olah ya nanti di software JASP namanya. Oke, setelah datanya ada, sekarang kita pindah ke software JASP-nya, ke software JAS-nya. Nah, ini software JAS saya. Ya, ini software saya ini versinya mungkin agak lama ya. Mungkin kalau kalian download baru, udah ada versi yang lebih barunya lagi. Oke, jadi ini JAS-nya. Sekarang kita panggil datanya ya. Open data. Data saya di komputer saya. Nah, ini data kepuasan ini. Nah, data yang tadi di Excel sudah berhasil saya baca. Namun demikian kita harus pastikan sesuai jenis datanya, ya, jenis variabelnya. Ini di sini tingkat kepuasan diberi simbol seperti ini. Ini simbol untuk data ordinal. Padahal data kepuasan kita itu adalah data interval ya. Jadi scale ini harus diubah ke scale. Nah, seperti itu. Saya sudah jelaskan mengenai apa itu skala pengukuran. Ada nominal paling rendah, ada ordinal, kemudian ada interval, ada rasio. Yang ini tingkat kepuasan dia tipenya interval atau rasio. Nah, saya akan ringkas data ini untuk melihat ukuran pemusatannya. Oke, saya klik ini menu deskriptif. Kemudian kolom yang tadi sudah ada saya akan geser ke kanan sebagai variabel yang akan dianalisis lebih lanjut. Ya. Nah, di sini sebenarnya otomatis nih di sebelah kanan langsung dia hitung ya. Beberapa hitungan di sini. Dia ngecek data yang validnya berapa. Yang valid ini adalah data yang ada isinya gitu ya, yang lengkap. Data yang missingnya berapa? Data yang missing ini adalah data yang kosong gitu ya, yang kosong selnya. Ini kebetulan nggak ada. Kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, ini adalah output standar dari JAS kalau kita melakukan statistika deskriptif. Nah, karena kita sekarang baru pada tahap awal untuk mempelajari ukuran pemusatan, maka kita fokus saja ke ukuran pemusatan. Klik di sini di kiri bawah ada segitiga statistik. Nah, di sini lihat ada panel ya di kelompok central tendency. Jadi disinilah
fasilitas untuk menghitung ukuran pemusatan. Yang sudah terpilih secara standar adalah min atau rata-rata, tapi yang dua lainnya, modus dan median belum. Jadi ini kita akan klik modus, median. Sementara yang lain-lainnya ini kita akan buang checklistnya karena kita akan pelajari berikutnya. Nah, jadi di sini diperoleh nih ya bahwa modusnya 17, mediannya 17, rata-ratanya 16,3 gitu ya. Nanti kalau mau saving outputnya tinggal klik aja tanda segitiga hitam ini. Kemudian copy ini ya, copy. Dia akan di copy ke memori komputer, kemudian nanti tinggal di paste di Microsoft Word-nya misalnya seperti itu. Oke. Jadi ini kita sudah berhasil meringkas data untuk melihat pusatnya. Ternyata data kita yang tingkat kepuasan dari 10 orang responden ini ya, itu tingkat kepuasannya ya di sekitar inilah. Modus dan mediannya kebetulan sama-sama 17. Minnya sementara minnya adalah 16,3. Ya, jadi ini semua adalah cerminan dari ukuran pemusatan. Dari 10 orang responden itu tingkat pemusatannya, tingkat kepuasannya ya, itu pemusatannya di sini. Ya, ukuran pusat datanya di sini di 17. Kalau modus dan median di 16,3 kalau rata-rata. Ya sebenarnya sih karena kebetulan ini datanya sedikit ya, cuman 10. Ya bisa kita pelototin ya. Ya memang betul nih. Ya, tengah-tengahnya ya sekitar 16-17 gitu. Sementara yang minimumnya ada 12, yang maksimumnya ada 19 gitu ya. Tapi ya itu kalau datanya sedikit masih mungkin diperkirakan seperti itu. Tapi kalau datanya banyak ya enggak lah ya, enggak bakalan seperti itu.